Yang terhormat Kepala SMK Cendekia Bangsa Bapak Abdullah Muki SE, yang terhormat jajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, insya Allah kita berusaha optimal dalam kegiatan hari ini. Boleh dari saya, terima kasih. Allah maafkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kepala Sekolah yang sempat waktu dimulai bulan November, namun akhirnya ketika ada verifikasi, ada penilaian, itu selalu siap. Selalu siap itu dalam artian administrasi, dokumen dan dokumentasi itu tentunya sudah tertata dengan sebaik apapun ya. Ini juga mungkin mudah-mudahan sekolah penjenengan ini masuk peta saya, kebetulan saya petakan untuk peta SMK revitalisasi. Kalau sekarang kalau ada provinsi dan kebetulan ketemu juga akhirnya kami juga melaporkan yang lain. Dan Bapak Ibu jangan khawatir kalau untuk penilaian kinerja kepala sekolah untuk berdasarkan Perdirjen 4834 itu sudah berbeda dengan aturan PKKS yang lalu yang dengan 144 item instrumennya. Kalau sekarang hanya 4 indikator. Satu-satunya binaan saya mungkin mobilnya yang jalan bisa hijau. Itu salah satu bentuk yang juga ada di sini instrumen itu, sehingga kan saya nanti tidak ada administrasi Bapak. Oh, berbeda ya, memang aturannya juga berbeda. Yang penting adalah buktinya kan kalau yang jelas. Kalau ini malah banyak cerita. Jadi nanti saya banyak tanya jawab. Saya akhiri, bila Taufik Walhidayah, Walidawarinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada supervisi kemarin dari siswa itu. Alhamdulillah hasilnya baguslah seperti itu. Tinggal beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan terkait bagaimana nanti teman-teman itu mampu memahami karakter peserta didik. Ini insya Allah kita follow up di bulan pertama, bulan Januari pertama kita ada pelatihan lagi terkait bagaimana teman-teman kita itu mampu memahami karakter. Karena bagaimanapun kita di SMK ini kita ada 10 kompetensi jurusan. Asumsi saya bahwa tiap satu jurusan itu membawa karakter masing-masing. Kalau yang APK tidak bisa kita semai dengan jurusan otomotif. Ini butuh pemahaman, baik di guru produktif maupun di guru yang normatif adaptif. Ini yang perlu kita kaji lagi, Bu Sri, butuh perhatian lagi seperti itu. Itu terkait dengan akademik yang kita perbaiki di ini adalah sistem pembelajarannya bagaimana. Karena mau ngerti tadi bahwa siswa itu kan di level kedua, menengah ke bawah, sama anak-anak yang seperti itu. Kita kelola. Jadi kita serta wujudkan, orang yang nggak mampu dibilang kita. Ini PR kita bersama. Tetap kita berusaha seoptimal mungkin bagaimana anak-anak itu jadi. Karena beberapa hasil yang kita pantau di terus lagi itu anak-anak yang nakal itu biasa jadi cepat kerjanya. Tapi dia gagal ketika prosesnya, jangan berkerumunan dan seperti itu. Tapi jadi anak seperti itu. Yang unggulannya kita ada program pendidikan Anasef. Setiap pagi itu masuk pertama jam 7 anak-anak apel. Apel isinya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus apa namanya, waton, terus visi misi sekolah. Kita harus terima setiap hari di anak-anak itu. Jadi semua guru, karyawan ketika apel pagi ngomong visi misi sekolah. Paling tidak ketika harapannya ketika mengucapkan itu teringat, oh belum apa visi kita ini. Terus kita ingatkan diri kita masing-masing. Setelah itu masuk jam 7:30 anak-anak pembelajaran Anasef. Itu yang kelas 1 kita ajari mereka untuk belajar membaca Al-Quran. Karena kita mapping bahwa ternyata yang masuk ke kita itu hampir 80% tidak bisa baca Al-Quran. Kita ajari di 1 jam itu 7:30 sampai 8:30. Itu bagian dari kita untuk penguatan karakter anak-anak di bidang keagamaan. Dan ternyata efeknya bagus kita lihat. Minimal kita mampu untuk menekan angka kenakalan anak-anak. Dokumen selanjutnya ada rapat pleno kenaikan. Ini sudah itu. Terus ini hasil supervisi kita. Alhamdulillah kata-kata bagus Bu Sri. Kemarin kita supervisi. Tinggal peningkatan di metode aja sebenarnya teman-teman ketika masuk di kelas-kelas itu.
Selanjutnya kegiatan keagamaan, itu kita ada majelis sholawat, guru kita ada, siswa kita ada. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang punya bakat musik. Kita ajak masuk untuk di sholawat. Yang bisa terbang, bisa main drum, bisa main apapun, kita kolaborasikan. Itu kegiatan keagamaan adalah Sholat dan Maulid Nabi. Masuk pada kompetensi yang ketiga, kepemimpinan itu yang belum maksimal kita adalah kejawaban tersebut. Kita mesti mencoba terus bagaimana sekolah ini ke depannya di titik tertentu tidak butuh SPP karena kita sudah punya usaha dan kira-kira seperti itu. Yang mulai kita bangun di belakang kita punya kantin, juga bagian dari pembangunan sekolah. Kita punya lahan pisang, kita punya parkiran, kita sekolah lahan juga. Jadi kita terbatas, kita nyewa di sebelah itu, nyewa lahannya desa, lumayan kita gunakan untuk pertanian. Dan harapan kami mampu untuk mensupport kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun kalau kita cuma andalin bos, SPP, lama kita berkembang itu. Semakin banyak siswa semakin dibutuhkan, dan itu nggaknya kan beban lurus. Kecuali ada satu hal, tidak usaha sekolah itu harus ada. Itu keinginan kami seperti itu sebenarnya. Tapi kita taruh semacam perpustakaan kecil di sana. Jadi harapan kami ketika masuk juga itu ruang baca mereka, ruang baca, ruang praktik mereka. Lihat di pojok-pojok itu ada ruang bacanya. Ini masih baru. Baru kemarin kita pasang. Struktur organisasi seperti itu di kita menggunakan 3 wadah: kesiswaan, manajemen, dan akademik. Dengan sub-sub bagian di wadah kesiswaan ada manajemen school, manajemen BK, manajemen tatib, bawahnya ada BES. Kita tidak memakai istilah OSIS, kita memakai istilah BES, badan eksekutif siswa, biar rasanya kayak mahasiswa, walaupun isinya sama. Yang kedua ada wadah bidang manajemen, itu membawai senior manager, hubungan industri, sarana prasarana, ada manajer PKK yang menangani terkait dengan pusat kerja khusus, ada staf lagi dan PKK. Di Sarpas ada manajer kerumah tanggaan yang menangani terkait dengan semua kebutuhan di Sendika Bangsa, ada staf perpus, ada kebersihan dan driver, staf admin dan staf web. Jadi kita menyebut manajer di level wadah itu. Walaupun gajinya bukan manajer, namanya manajer, biar kelihatan keren itu aja. Oh, ada manajer, jangan manajer seperti itu. Branding juga, ya anak manajer ini seperti itu. Yang selanjutnya di kompetensi nomor 4 terkait dengan kepemimpinan dan pengembangan sekolah. Yang kemarin tadi saya katakan, kita analisa itu hasil rapat pendidikan, muncul skala global seperti apa. Yang kita masih minor di proses pembelajaran sama satu yang masih kosong di transfer study. Kita masih kesulitan melacak lulusan kita sebenarnya. Sempat kemarin ada namanya form dari data dinas itu kita coba lacak, itu kesulitan karena bawahnya itemnya. Ketika ini si anak sendiri kayaknya butuh pendampingan itu. Kalau sudah di luar kita susah untuk mendampingin anak. Ide kita kemarin, kita coba ada kegiatan alumni setahun sekali seperti itu. Itu yang rencana mau kita lakukan di tahun ini, yang nanti mampu untuk mengelaborasi, mengkoneksikan data kita dengan data yang ada di provinsi. Kalau kita manual, himbauan kita ada, tapi seperti itu anak-anak jangan mengisi. Karena kita coba untuk forum alumni kita adakan secara formal ketika nanti rencananya di hari lahir SMP Sendika Bangsa 2 Mei. Kita undang semua alumni, kita isi bersama-sama seperti itu. Kata-kata guru ada guru paling rajin. Juga alhamdulillah Bu Sri, tahun ini kita sudah menulis sekitar berapa? 15 judul buku baru. Kita beritahu Bu Sri. Kita punya 15 judul baru, buku-buku produktif. Kenapa kita buat? Kita ingin teman-teman itu pertama ada kreativitas, ada inovasi. Yang kedua yang diajarkan itu mampu dia tuliskan. Yang ketiga ada motivasi anak-anak. Oh, guru kita bikin buku sendiri. Harapan untuk motivasi.
Yang ketiga juga penambahan penghasilan. Itu sifatnya itu kan apa namanya? Ada fee dari itu juga dari percetakan terkait buku teman-teman itu sudah mau kita terbitkan. Penggerak di sini itu saya berikan kesempatan untuk praktek baik dan itu sudah dilakukan oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Yang saya tanyakan, apakah guru penggerak yang lain, ini ada berapa guru penggerak ya? Karena guru penggerak itu ada kan tadi Pak Mufti menyampaikan rapot pendidikan. Nah ini di rapot pendidikan itu ada guru penggerak yang lain juga bermanfaat. Saya guru penggeraknya, walaupun itu mungkin sekarang masih proses wawancara ya, atau ada juga angkatan berikutnya itu terserap beberapa banyak bebas ya, saya masih bisa memberikan nilai maksimal yaitu 100. Tapi sudah melakukan studi banding tadi benchmark ya, di benchmark di negara lain bahkan ya, di Asia ya. Nah sekarang untuk orang lain, nah monggo silahkan saya berikan kesempatan. Halo-halonya kan lebih dari satu ya. Oke silahkan. Semua ya. Diajarkan di guru penggerak itu coaching. Jadi kita sebagai supervisor tidak datang sebagai seorang yang menilai, tapi sebagai seorang yang sama-sama untuk ingin memperbaiki belajar di kelas itu sebenarnya maunya seperti apa dengan potensi Bapak Ibu, dengan kondisi anak-anak, dengan dukungan sumber daya itu nanti kalau diramu sehingga ke depan pembelajaran itu akan berubah bukan berdasarkan penilaian tapi berdasarkan libatkan orang tua, bahkan visi misi libatkan orang tua dan sesekali orang tua menjadi narasumber ya itu. Tapi parentingnya sudah keren, parentingnya jarang sekolah melakukan parenting, tetapi harus dibuktikan dengan foto siswa itu hadir ya, notulen. Jadi banyak Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, cuma kendalanya pada saat diinformasikan sama Bu Haris di BKKN Sesuai dengan kemampuan karena yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, sehingga ada yang sudah bekerja bisa menarik adik-adiknya yang belum bekerja. Nah itu kan jadi problem di kami menganggota ini kayak kami ya. Sabun Ibu Terasi. Matur Bandung dan terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk menutup acara, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Mas Agus Salam. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana tunubana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la tajal wa tuballighuna aqsal yatim jamil khairat Allahumma lakal waj'alna lil muttaqina imama.